ekornya. Jadi tergantung dari berapa banyak sel yang disuntikkan ya. Jadi yang sangat berperan hasil perkawinan bangsa Noom dengan manusia ini adalah Nexella ya, Nexella yang diimplankan ke dalam tubuh manusia dan jin itu. Tetapi tetap ya, Nexella ini adalah sebuah bangsa membatasi sel yang masuk ke dalam tubuh para jin dan manusia agar tidak menyamai mereka. Nah, siapa Nexella itu? Next time mungkin akan kita bahas. Lalu apa untungnya sih buat bangsa Nexella sampai ikut campur tangan ya, melakukan yang namanya sebuah suntikan sel ke dalam tubuh bangsa jin dan manusia? Makanya tetap terus ya, pantau terus di acara Sehat Bersama Parama ini. Kita lanjut setelah saya ingin menikmati hidangan yang sudah tersuguh di hadapan saya. Dan sambil kita dengarkan satu tembang lagu berikut ini. Di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Padamu, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Oke, masih dari Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 89 Arjabanengun Cirebon ya, Jawa Barat. Ya, pastinya kalau orang Cirebon tahu ya, perapatan Bukaban. Di situ ada
Studio Parama Satwika 98 dan juga ada cafe hostnya 98 yang mana menu-menunya ini sangat enak banget. Menu restoran seperti tempat-tempat yang Anda singgahi, tapi harganya harga bukan restoran tentunya. Kalau Anda nggak percaya, silakan datang sekalian lihat bagaimana sih proses siarannya. Nanti Anda bisa ketemu dengan DJ-DJ di sini yang tentunya sangat humble terhadap Anda semua. Selamat malam yang baru bergabung dan baru bersama kami. Untuk Pak CEO kita, Pangeran Kegelapan yang sudah bergabung. Sekedar diinformasikan bahwa tema kita malam hari ini adalah bangsa Noom, ya. Bangsa Noom, di mana bangsa Noom ini adalah hasil perkawinan antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Ya, kok bisa? Ya, itu tadi. Jadi ada peran dari satu bangsa yang namanya Nexela, ya. Di mana Nexela ini mensuntikkan satu sel ke dalam tubuh jin ini supaya terjadi yang namanya pembuahan dalam sel telur manusia. Lalu apa untungnya buat bangsa Nexela? Jadi bangsa Nexela ini membutuhkan sistem sel dari bangsa manusia dan jin. Kemudian merekayasa sistem sel tersebut menjadi sebuah zat yang mampu meningkatkan daya penetrasi dimensi yang mereka miliki. Ada sebuah tingkatan yang mereka kejar, yaitu tingkatan Urna. Nah, apalagi nih Urlna, ya, ingin menyamai bangsa Urlna. Kok aneh ya, banyak banget saya menyebutkan sebuah nama-nama yang kedengarannya asing. Sobat Parama, perlu Anda ketahui bahwa kita hidup itu bukan hanya ada yang namanya manusia. Jadi di alam dunia ini, ya, bahkan alam semesta ada bangsa-bangsa lain yang juga hidup, ya, yang mana mereka pun saling ingin mencari informasi, dan bumi itu sangat menjadi sebuah surga bagi mereka, aliens, ya, terutama manusia. Kalau beberapa sesi lalu saya pernah mengupas yang namanya kaum Gulu. Siapa itu kaum Gulu? Kaum Gulu inilah yang berperan terhadap manusia melakukan pesugihan. Nah, berperannya memberikan apa? Ya tentunya memberikan kekuatan kepada bangsa jin ini. Jadi perannya ada di kaum Gulu yang ingin tetap memiliki sebuah pengaturan terhadap manusia. Jadi manusia ini di dimensi ini banyak rebutan sebenarnya. Jadi kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan mengenal siapa Tuhan kita. Kan gitu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena di dalam diri kita ada zat Sang Maha Pencipta. Jadi kembali bahwa keuntungan dari bangsa Nexela ini adalah mendapatkan sebuah zat yang mampu meningkatkan daya penetrasi tentunya di dimensi yang mereka miliki. Nah, mereka ini ingin menyamai bangsa Urna yang mampu membuat casing secara bebas kapan saja dan mampu hidup di dalam nebula secara bebas. Casing, ya. Jadi manusia pun, ya, kalau hidupnya dipakai untuk kebaikan, memberikan saling memakmurkan terhadap apapun, terhadap bumi, terhadap makhluk-makhluk lainnya, niscaya mereka akan upgrade dan update serta mendapatkan casing. Ada yang sampai moksa, ya, jadi hilang dari dunia. Moksa itu apa sih? Jadi moksa itu sebenarnya nama sebuah dimensi. Ada dimensi namanya dimensi moksa, ya. Jadi bangsa Urna yang mampu membuat casing secara bebas kapan saja, ya. Jadi inilah yang diinginkan oleh bangsa Nexela ini, di mana memang kemampuannya masih jauh di bawah bangsa Urlna. Tapi mereka ini memiliki sistem sel yang berbeda, jadi punya kekhasan tersendiri, ya. Sudah ada beberapa yang mencapai tingkatan Urlna sih, tapi kalau Urlna yang biasa hanya di satu dimensi. Kalau yang ini bisa tembus ke berbagai dimensi, sampai sekarang masih ada sih manusia dan jin yang mau dinoomkan oleh Nexela. Nah, sebenarnya bangsa Noom ini ada nggak sih di Indonesia? Ya, kalau di Sumatera itu disebut orang Bunian. Nah, ada salah satu daerah di Indonesia, tepatnya di antara perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di sana ada namanya